Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rahayu dari SMP Negeri 1 Kedunggalan. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk ketua kelas, tolong untuk dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih dengan berdoa, semoga kita diberi kemudahan di dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, baik, alhamdulillah. Kelihatan segar-segar semua ya, karena keadaannya masih apa? Masih pagi, belum panas ya. Nanti kalau agak siang cuacanya sudah apa? Panas. Tapi kalian juga harus apa? Semangat untuk belajar. Nggak boleh malas-malasan. Kemudian pada hari ini ya ada yang nggak masuk, saya absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alfa ada? Ya ada. Alexia ada. Andika ya ada. Arjuna, Arka, ya. Ashifa, ya. Bonifasius, ya. Caca, Citra, Daniel, ada. Eca, Erlinia, Fadila, Faiz, Farah, Fasilati, Indira. Indira masuk ada? Oh ada ya. Kansa ada. Maulidin Arif, Naufal masuk tidak? Tidak. Kemana? Sakit ya. Oh sejak kemarin sudah nggak masuk. Puspa, Putra Bagus, Randy, Renita, ya, Renita, Reta, Christian, Setiawan, Tessa, Ferry, Piana, Wulan, terus Selilita. Jadi nggak masuk satu anak nih karena sakit sejak kemarin udah nggak masuk. Ya jaga kesehatan ya, ini musim panas, kalian jangan banyak terlalu minum dingin yang berlebihan. Pagi-pagi kalian sudah minum es, nah itu nanti akan mengurangi kesehatan kalian, harus dijaga. Kemudian selanjutnya ya, pada hari ini biar kita fresh dalam bukti pelajaran pada pendidikan Pancasila, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk Mbak Citra silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yang kemarin pada pertemuan minggu depan kita sudah membahas tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Kalian masih tahu? Masih apa? Ingat ya? Apa saja itu macamnya? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, itu adalah macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Di sini di dalam masing-masing norma itu ada contoh-contoh yang berbeda-beda antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Ya kemarin, ya coba Bu Yayu bertanya, apa contoh dari norma hukum? Siapa yang tahu contoh dari norma hukum? Berikan 2 contoh daripada norma hukum. Yuk. Mentaati rambu-rambu lalu lintas. Apa gunanya kita kok mentaati rambu-rambu lalu lintas? Untuk apa? Agar, ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Karena di sini ya sebagian besar ya terjadinya kecelakaan itu ya banyak pengendara yang tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Seperti kejadian kemarin ya di daerah mana itu Ngawi apa itu ya, antara Bismira dengan Sugeng Rahayu atau nah itu kan masih itu ya pagi-pagi sudah terjadi kecelakaan. Itu adalah sebagai contoh ya, sebagai contoh adanya pelanggaran apa? Berlalu lintas. Nah, itu sebagai contoh semacam itu. Kemudian contoh yang kedua di rumah kita. Kalian kan sekolah membawa sepeda motor toh? Ya, kalau boncengan berapa anak? 2 apa 3? Nah, 2 ya. Kalau 3 itu tidak boleh. Itu sudah melanggar peraturan lalu lintas. Kalian juga pakai helm kalau sekolah? Ya betul, harus pakai helm. Gunanya untuk apa helm itu? Yaitu untuk menghindari apabila hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya jatuh ya, agar nanti kepala kita jatuh ke aspal langsung, tapi masih ada tamengnya yaitu apa helm. Itu sebagai salah satu daripada apa norma hukum. Kemudian selanjutnya contoh daripada norma agama. Ya, Mbak Citra. Contoh norma agama misalnya menjalankan sholat 5 waktu. Ya, contohnya adalah menjalankan sholat 5 waktu. Banyak sekali ya di dalam norma agama. Contohnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu harus kita kerjakan. Seperti pertemuan minggu depan, ya tidak usah ulang banyak-banyak ya. Kalian sudah melaksanakan belum? Sudah belum? Ya, alhamdulillah. Terutama dalam hal apa? Sholat, ya sih, sudah bagus. Terutama sholat, karena sholat itu adalah fondasi yang utama untuk kita melanjutkan ibadah yang selanjutnya. Kalau ibadah kita itu sholatnya bolong-bolong, nanti untuk ibadah selanjutnya akan mengurangi. Jadi yang utama adalah di sini adalah apa? Sholatnya harus diperbagi terlebih dahulu. Sampai di sini dulu ya. Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang minggu depan yang belum kalian paham. Ada
ada 4 macam norma tadi. Sebagai contoh tadi kan norma hukum dan norma agama. Masih ada 2 norma, yaitu norma apa? Kesopanan dan norma kesusilaan. Sudah paham? Siapa yang belum paham tentang 2 norma yang belum diberi contoh tadi? Sudah paham? Ya, terima kasih kalian sudah memahami tentang apa macam-macam norma pada pertemuan minggu yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada materi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kalian nanti menyimak video ya, video pembelajaran ya, kamu menyimak apa yang terdapat pada materi tersebut. Diperhatikan ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lain? Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang besar yang memiliki daratan dan lautan yang sangat luas, yaitu sekitar 5.193.252 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Jumlah penduduk 240 juta jiwa. Luas dan jumlah penduduk yang dimiliki negara Indonesia harusnya mampu dan memiliki potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dengan jumlah tersebutlah Indonesia mampu dan berkembang dengan negara-negara yang sudah maju dan berkembang. Lalu bagaimana cara mempertahankan persatuan Indonesia? NKRI tidak akan berdiri kokoh apabila masyarakat tidak mendukung tetap tegaknya persatuan Republik Indonesia. Apabila masyarakat mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sendirinya NKRI akan berdiri kokoh sepanjang masa dan bangsa Indonesia dapat menikmati kemakmuran dan kejayaannya. Mempertahankan persatuan Indonesia, toleransi antar umat beragama, menjadikan Indonesia sejahtera ketika toleransi dijalankan DIINDONESIA, menjadikan negara yang merdeka dan makmur, tanpa ada perselisihan dan saling mengejek-ejek antar agama. Gotong royong, menjadikan negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur, dan saling bekerja sama untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Toleransi antar suku, tidak akan ada perbedaan bagi yang tinggal DIINDONESIA, tetap memiliki tujuan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, untuk memajukan Indonesia. Keutuhan bangsa dan wilayah Indonesia amat penting untuk dijaga dan dipertahankan. Bangsa yang utuh, bersatu, tidak cerai-berai akan memiliki satu tekad yang sama dalam membangun, yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, tentunya kita harus memiliki jiwa patriotisme serta saling bertoleransi, untuk mencapai keutuhan dan ketentraman rakyat Indonesia. Maka jadilah generasi penerus bangsa yang cinta terhadap tanah air Indonesia, dan membantu sesama sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan jadi generasi yang menjadi ancaman terhadap keutuhan wilayah dan bangsa. Ancaman terhadap keutuhan bangsa. Ada sebagian wilayah yang memisahkan Timur Leste dan Papua NUEGINI yang sudah lama telah memisahkan diri dan menjadi sebuah negara. Ada pulau yang diambil alih negara lain. Kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup satu pulau. Ada wilayah yang dijadikan tempat penyelundupan, pencurian ikan, atau transaksi kegiatan ilegal lainnya. Pulau diperjualbelikan kepada orang atau negara lain. Ancaman terhadap keutuhan bangsa, memengaruhi suatu suku bangsa agar benci atau kejelekan suku bangsa lain.
saling memfitnah antar warga, dendam, rasa benci, dan permusuhan antar warga negara. Perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara. Pertikaian yang berlarut-larut antara satu suku dengan suku lain atau antar umat beragama. Maka dari itu, marilah kita bangun jiwa patriotisme serta menjunjung tinggi cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita untuk mencapai kemerdekaan untuk semua masyarakat Indonesia. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan tentang materi pembelajaran mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi di sini kalian ya, apa artinya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Karena di sini bangsa Indonesia itu kaya akan kebudayaan, kaya akan suku, ras, golongan, dan semua itu kita harus bersatu di dalam mempersatukan negara Indonesia. Tidak boleh menjatuhkan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Coba di sini kalian tadi sudah menyimak, kemudian bila ditanya apa kira-kira yang terjadi apabila pertahanan kesatuan itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan dan keselisihan antar ras, suku, budaya, dan agama. Akan terjadi perpecahan antara bermacam-macam suku, ras, dari berbagai daerah. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mempertahankannya agar tidak terjadi perselisihan antar suku bangsa tadi? Bagaimana cara mempertahankannya? Bagaimana cara mempertahankannya? Yaitu dengan cara kita harus saling bertoleransi antar sesama manusia. Tidak boleh kita menjatuhkan ya orang yang satu dengan orang yang lainnya, suku satu dengan suku yang lainnya. Itu tidak boleh. Kita harus saling menjaga bertoleransi, saling hormat menghormati. Apabila di lingkungan kita misalnya ada agama yang berbeda, di lingkungan kita ada, di lingkungan kalian selain agama Islam apa? Nah, di tempatnya Buya juga ada, itu agama Kristen. Hindu, Buddha, Konghucu itu tidak ada. Yang ada di lingkungan kita agama Islam dan Hindu. Ini yang terjadi di lingkungan kita, dekat-dekatan aja, nggak jauh-jauh ya. Nah, bagaimana agar kita persatuan dan kesatuan, tidak terjadi perpecahan di antara kedua agama tersebut? Apa yang kita lakukan? Yaitu di sini kita harus bertoleransi di dalam menjalankan beribadah. Misalnya kalau orang Islam kan punya hari-hari besar, ya Idul Fitri, yang paling besar kan itu. Selain sebelum itu kan ada sholat taraweh, sebelum bulan Ramadan kan sholatnya taraweh. Nah di situ sikap kita bagaimana dengan agama Kristen terhadap agama Islam tadi? Yang menghormati. Dengan jalan bagaimana? Misalnya pas sholat taraweh, ya jangan bikin gaduh. Pas sholat taraweh memainkan pecon, dor, sampai jamaahnya terkejut. Nah itu salah satunya tidak boleh. Sebaliknya begitu juga agama Islam. Kalau orang Kristen sedang menjalankan sholat di gereja, itu juga tidak boleh membuat gaduh. Misalnya
membunyikan apa nyanyian campur sari yang berlebihan, dangdut berlebihan, kan juga tidak boleh, ya, itu akan mengganggu apa ketenangan di dalam menjalankan beribadah bagi agama Kristen tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai ya menempatkan diri kita di mana kita berada di dalam lingkungan kita berada agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah itu sebagai contoh semacam itu. Banyak ya di lingkungan kita itu tidak hanya agama saja. Misalnya di lingkungan masyarakat adanya gotong royong. Nah di situ kita juga harus apa? Membantu. Tidak boleh males-malesan ya, bermalas-malasan untuk tidak ikut apa kerja bakti. Nah dari sini ya nanti kalian di dalam LKPD ya kalian kan minggu kemarin mendapat tugas mencari poster, ya toh? Waktunya berapa? Ya waktunya kan 1 minggu. Nah ini sudah pas jadwalnya 1 minggu. Kalian kan sudah mengumpulkan ya, sudah membuat dari ini toh. Nah sekarang tugas kalian nanti poster itu kamu analisis, dicermati, dianalisis. Misalnya ya mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Tadi nanti tiap-tiap kelompok ya menganalisis hasil poster kalian masing-masing yang kalian cari di internet ya, di internet. Karena kan kita di sini tidak boleh apa membawa HP di sekolah kita ya. Jadi tugasnya di luar, kalian mencarinya di internet. Sudah paham belum tugasnya tadi untuk apa? Menganalisis poster yang kalian cari di internet. Ya, cara bagikan ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 yaitu mengumpulkan tentang materi mempertahankan persatuan dan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kelompok 2 yaitu mencari poster di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Kelompok 3 mencari poster yaitu di lingkungan masyarakat. Kelompok 4 posternya yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Ya silakan dikerjakan ya. Harus apa ya, setiap kelompok harus apa ikut aktif semua di dalam mengerjakan. Tidak boleh nurut jeneng saja. Artinya tahu nurut jeneng tidak mengerjakan tapi namanya ada, itu tidak boleh. Jadi aktif di dalam mengerjakan. Silakan. Boleh membuka buku paket ya. Boleh membuka buku paket untuk membantu kalian di dalam mengerjakan. Ada kesulitan, posternya itu dicermati ya, masing-masing kelompok itu dicermati. Itu kan ada apa yang dikerjakan, itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mempertahankan persatuan dan kesatuan
keluarga. Kelebihan dan kekurangan dari klaster tersebut. Kelebihan, keluarga terasa nyaman, damai, harmonis. Tidak ada pertengkaran di antara keluarga. Membangun kebiasaan positif. Memiliki sikap empati satu sama lain. Kekurangan, tidak menghargai perbedaan, terdapat anggota keluarga. Kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Kurangnya keakraban di dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak, duduk dulu. Dari kelompok 1 itu adalah mempresentasikan yaitu tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Mungkin ada jawaban yang lain selain dari kelompok 1 cara mempertahankan? Ya, tidak ada. Ya, boleh tambahkan ya. Di sini selain cara itu ya yang sudah disampaikan dari kelompok 1, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga itu sudah betul ya Pak ya, jawab sudah betul. Tapi di sini Bu Yayu ingin menambahkan jawaban kalian selain itu. Misalnya kelebihannya di sini yang pertama, misalnya agar terjadi persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, misalnya sholat berjamaah. Kalian di rumah juga semacam itu? Ada? Ada? Tidak ya. Mulai nanti sore ya bisa dimulai ya agar terjadi apa? Persatuan dan kesatuan di keluarga. Terus makan bersama. Pernah dikerjakan di rumah makan bersama dengan keluarga? Ya, pernah ya. Terus rekreasi. Pernah? Pernah. Gimana rekreasinya? Di tawon boleh, dekat-dekatan. Di sawah boleh rekreasinya, ya nggak masalah. Di sana makan-makan bersama di gubuk, nah, nggak usah jauh-jauh, biayanya murah, meriah. Nah, yang penting ada untuk menjaga persatuan di keluarga. Nah, itu terus yang lain, misalnya bersilaturahmi. Nah, atau pernah dengan nenek, saudara, paman, bude, pakde. Nah, itu juga sebagai salah satu contohnya semacam itu. Nah, itu perlu kalian ketahui ya, itu adalah apa cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Banyak sekali ya contohnya itu ya. Nah, itu. Kemudian di sini di dalam keluarga itu kita juga tidak boleh tadi bertengkar. Nah, bertengkar. Kalian punya adik enggak di rumah? Nah, kalian kakaknya. Ya, kalau bagaimana kalau kalian punya adik, kalau kamu sebagai kakaknya? Ya, kalian juga harus menjaga adiknya, malah jangan tukari biar adiknya nangis sehingga ibunya marah, terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Itu juga tidak boleh. Jadi salah satu caranya adalah semacam itu. Kita harus saling pengertian ya, saling pengertian di antara keluarga. Kan keluarga ada ayah, ibu, anak. Nah, di dalam keluarga itu kita harus saling berpengertian. Kalian juga semacam itu di rumah. Oke. Nah, sudah bagus ya. Nah, itu harus kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita itu tidak lepas hidup di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini kita termasuk di dalam lingkungan sekolah. Kalau kita kembali ke rumah, kita masuk di dalam lingkungan keluarga. Jadi bisa membeda-bedakan. Itu tambahan dari Bu Yayu ya tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan
persatuan di dalam lingkungan keluarga. Bisa diterima sampai sini? Ya. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Kelebihan dan kekurangan poster tersebut. Kelebihan: saling menghormati perbedaan antar teman, tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman, melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama, menjenguk teman sekelas yang sedang sakit. Kekurangan: membeja-bejakan teman berdasarkan latar belakang, sombong dan berbuat kasar pada orang lain, tawuran dan perpecahan antar kelas atau sekolah, timbul perilaku perundungan di sekolah, terciptanya suasana belajar yang tidak baik atau nyaman, menurunnya kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sekarang kita ini berada di dalam lingkungan apa? Nah, di dalam lingkungan sekolah. Di sini di dalam lingkungan sekolah ada siapa saja di sini? Ya, Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, staf TU, karyawan dan karyawati, terus teman. Nah, kalian mungkin di sini tidak lepas dari teman sekelas, ya, teman sekelas. Biar ini menambahkan ya untuk contoh tambahan yang lain selain kita dipresentasikan dari kelompok 2 tadi, jawabannya sudah betul, tapi di sini masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kalian ketahui ya. Karena apa? Kita itu di dalam lingkungan sekolah kan banyak karakter anak yang berbeda-beda. Nah, ada yang nakal, ada yang kalem dan sebagainya. Ya toh? Nah, di sini kalian ya apabila ada teman sing kalem ya jangan dibully, nggak boleh diejek, nggak boleh ya, sehingga nanti bisa menimbulkan pertengkaran antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kemudian contoh yang selanjutnya di lingkungan sekolah itu juga banyak selain itu ya. Misalnya di sini kalian harus saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Contohnya, misalnya habis pulang sekolah, temanmu sepedanya bocor, kehabisan bensin. Apa yang kalian lakukan? Yaitu membantu. Tidak boleh malah diejek, disyukuri. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini kita harus saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kemudian contoh yang lain lagi, ya sering terjadi di sini ya, kemarin itu sekarang kelas 8 menyebut-nyebut nama orang tuanya. Enggak pernah di sini? Pernah toh? Nah, bapaknya disebut, ibunya disebut, terus layu-layu, dikejar-kejar karena tidak terima orang tuanya disebut-sebut namanya dan dijelek-jelekan. Itu juga tidak boleh. Nah, itu jangan sampai ya di lingkungan sekolah ini kalian menyebut orang tua si A, si B. Nah, itu tidak boleh. Kita di sini adalah ya kita, misalnya Mbak Citra nggak usah menyebut orang tuanya. Nah, pekerjaannya apa lagi, nah statusnya apa, itu tidak boleh. Jadi nanti akan menurunkan mental seseorang. Kalau bicara juga yang bagus, ojo
bicara yang bahasa kotor. Tahu bahasa kotor? Nah, itu tidak boleh kalian dalam berkomunikasi sehari-hari, apalagi di lingkungan sekolah, dengan menggunakan bahasa yang kotor, jelek. Ya, itu tidak boleh. Terus lagi mencoret-coret dinding sekolah. Nah, untuk tembok yang api-api, bagus-bagus, dicek. Kelas main aja nggak seperti ini, kelasnya pengen ini dirawat dengan yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh caranya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah. Selain itu juga di sini juga ada kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya dampaknya tadi sudah disebutkan dari kelompok 2 ya. Kita harus saling membantu, tidak boleh mengejek teman yang satu dengan teman yang lainnya. Itu sebagai contoh ya, cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1, 2, 3 mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Nanti saja ya kalau sudah sesinya selesai ya. Sekarang kelompok 3, coba dipresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut. Kelebihannya: 1. Mengatasi perbedaan. 2. Toleransi dalam hal beribadah dengan agama yang berbeda. 3. Ikut serta gotong royong. 4. Menjaga keutuhan dan keamanan wilayah. Penguatnya hubungan masyarakat. Kekurangannya: 1. Tidak ada kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan orang lain. 2. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing adalah yang paling dipentingkan oleh masyarakat. 3. Akan muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat jika misi tidak sejalan. 4. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat, padahal gotong royong sangat diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Di sini di dalam lingkungan masyarakat itu agak luas ya, berbeda dengan di lingkungan sekolah. Lingkupnya itu agak luas dengan lingkungan ya, karena di sini di dalam masyarakat ya, tambah jawabannya kelompok 3 ya, sudah benar ya. Di sini beliau ingin menambahkan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Di sini pedomannya dalam kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat, kita berpacu pada macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Itu kalau kita sudah melaksanakan 4 macam norma tadi ya, di sini tidak akan terjadi keributan ya, terus tidak akan terjadi salah paham di antara warga masyarakat, sehingga di sini kan ada saling bertoleransi sesama anggota masyarakat. Di sini kan kalian ketahui bahwa di dalam masyarakat yang kan ada 4 macam norma, seperti pada pertemuan minggu yang kemarin ya kan,
ada orang agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Dan di dalam masyarakat itu ada 4 macam norma itu. Kalau dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, itu nanti akan memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi kuncinya itu warga masyarakat itu melaksanakan 4 macam norma tadi, kuncinya itu. Dengan ada itu sudah ada kesadaran masing-masing dari anggota masyarakat. Terus kekurangannya selain enam tadi di sini kita sebagai warga masyarakat ya harus ringan tangan, ya harus ringan tangan. Karena di dalam lingkungan masyarakat itu ada warga negara yang ada warga masyarakat yang kadang-kadang malas ikut kerja bakti, gotong royongnya tidak ada, belum bisa membedakan perbedaan suku, ras, belum bisa dipahami. Lah, terus kebudayaan juga belum dipahami. Lagi juga nanti akan mempermudah perpecahan antar anggota di dalam masyarakat. Jadi dengan cara bagaimana agar tidak terjadi bentrokan di dalam masyarakat, yaitu tadi kita harus bergotong royong, terus kerja bakti, ikut membersihkan selokan. Kalau warga tetangganya mendirikan rumah, kita juga ikut membantu mendirikan rumah. Nah, jangan iren namanya ya, iren. Jadi irian, bukan pekerjaan tua Bu. Saya nggak membantu. Nah, itu tidak boleh. Kita harus ringan tangan, Maksudnya suka membantu. Nah, sesama yang membutuhkan. Mesti kita suatu saat juga membutuhkan bantuan orang lain. Kita itu hidup itu tidak lepas dari bantuan orang lain. Mesti suatu saat kita membutuhkan. Nah, bisa diterima dari sini untuk kelompok 3. Nah, jadi untuk tambahan contohnya semacam itu ya, itu sudah betul ya di dalam cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan poster tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Kelebihan dan kekurangan dari poster tersebut. Kelebihannya: 1. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan meskipun berasal dari suku, ras, agama, atau daerah yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai sesama warga negara karena punya hak dan kewajiban yang sama. 3. Melestarikan dan menghormati budaya daerah lain. 4. Meningkatkan rasa toleransi antar warga negara. 5. Bersikap demokratis dan mendukung pembangunan nasional. Kekurangannya: 1. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud jika tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. 2. NKRI akan terpecah belah dan mudah dikuasai oleh bangsa lain jika tidak ada persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam perjuangan pada masa awal setelah kemerdekaan. 3. Melemahnya keamanan dan ketahanan nasional jika persatuan bangsa mulai luntur. 4. Pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat akan terhambat jika keamanan dan ketahanan nasional melemah. 5. Munculnya masalah baik dari dalam maupun luar negeri yang akan susah dicegah dan ditanggulangi jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak kokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nomor 4 sudah mempresentasikan ya tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan bangsa dan negara. Itu jawabannya betul ya. Di sini juga Bu Yayu ingin menambahkan ya bagaimana cara lain selain tadi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di sini bangsa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang besar, ya, suatu bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ dari bangsa-bangsa suku-suku bangsa, agama, ras, kebudayaan, ya, itu juga bermacam-macam. Itu merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana langkah kita agar tidak terjadi perselisihan antar warga, antar suku, ya. Karena di sini setiap suku itu mempunyai budaya yang tidak sama dengan suku satu dengan suku yang lain. Dan sehingga di sini dengan adanya persatuan kita harus saling menerima, ya, menerima kebudayaan, ya, dari daerah-daerah yang lain. Sebagai contoh saja, misalnya di daerah Donggala, di sini tradisinya apa? Keseniannya apa yang ada di sini? Apa, Mbak? Masa nggak ngerti tradisi daerah? Masa nggak tahu? Karena tradisi daerah musim panen petil masih ada nggak? Terus ruang. Nah, ruang itu mau puasa itu ya, genduri di mana? Di makam itu. Nah, itu adalah sebagai contoh tradisi kebudayaan. Mungkin di daerah Citra nggak ada semacam namanya tadi apa? Nggak ada ruangan, nggak ada. Terus di daerah Setiawan ada, terus di daerahnya Bagus mungkin tidak ada. Nah, itu kan setiap daerah kan mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Kita mengambil contoh saja di daerah kita, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh, kita aja tinggalnya di Jawa, mencari di daerah yang jauh kan tidak tahu tradisinya di sana bagaimana. Jadi kita mengambil kebudayaan kita, tradisi budaya kita di sekitar kita. Kalau budaya itu di daerah Gales itu ada kebo ketan. Kemarin kamu dengar nggak istilah kebo ketan? Nah, kamu melihat? Betul. Ketinggalan melihat. Nah, itu bagus acaranya ya. Itu bagus kebo ketan. Yang melihat itu dari berbagai daerah. Ya, dari berbagai daerah ingin menyaksikan itu. Dari mana-mana itu ya, dari Kediri, dari Solo, Jogja itu ya. Bu Yayu tahu sebabnya Bu Yayu melihat, penasaran kebo ketan. Masuk kebo ketannya sak kebo. Memang ya kebo ketan itu kebo terus ditempel-tempeli ketan. Kamu ketan tahu? Gak beras loh ya, gak nasi loh ya, tapi ketan. Lantai berapa kuintal saja itu ketannya kalau kebunnya besar semacam itu. Nah, maksud kalian gak melihat itu? Betul. Kamu masih kecil ya, sudah 2 tahun atau 3 tahun ya, mungkin kamu masih kecil. Mungkin ingin melihat ibumu tidak boleh. Ya, karena terus itu di dalam mementaskan itu harinya malam, itu malam. Bagus itu ya, terus itu pernikahannya itu di daerah Sekararas itu. Nah, itu kan juga ada kaitannya dengan kebo ketan tadi. Karena juga tidak melihat di Sekararas itu. Betul.
itu juga banyak ya. Itu adalah sebagai contoh tradisi kebudayaan daerah kita. Tiap-tiap daerah itu tidak sama. Oleh sebab itu di sini ya kalian harus bisa menerima kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu tidak ada masalah ya dengan kebudayaan ya, malah menambah wawasan ya kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi yang harus sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Itu saya cari contoh cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan di dalam bidang kebudayaan tadi, ras, suku. Nah itu tadi. Jadi di sini sekarang lagi kalian di dalam berbusana ya harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Jangan ikut-ikutan tradisi orang barat karena itu tidak cocok, tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Itu sebagai salah satu contoh tadi. Nah, tadi kebudayaan tadi ya, kita apabila melihat seperti kebuketan tadi ya, misalnya kalian tidak suka ya, misalnya kalian tidak suka, jangan menjelek-jelekan. Nah, jangan menjelek-jelekan. Nah, seperti itu kok didelok opo ya, itu tidak boleh aja ya, tidak boleh. Saya ulang lagi, karena setiap daerah itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Apalagi tentang agama ya, agamanya orang Hindu lah kan bermacam-macam. Ada yang aben, ada yang nyepi, dan aben caranya bagaimana? Wong meninggal kok dibom, dibakar, dan sebagainya. Nah itu adalah sebagai salah satu contoh ya, itu tidak boleh ya. Kita harus menghargai kebudayaan yang ada. Sekiranya kalau kalian melihat semacam kebudayaan yang belum tahu kalian ketahui, bagaimana perasaan kalian? Ya, bagaimana? Kan kamu belum pernah melihat, seumpama ya, ada kesenian misalnya kebuketan, belum pernah toh. Terus kamu melihat, terus pikiran kalian bagaimana? Ya, bagaimana? Terharu, terharu, mengamati, nggih napa mboten? Nah, mengamati dengan sesama dengan serius. Apik men yo, wis sangka dari apa yaitu bahannya dari apa, terus bagaimana cara membuatnya. Mesti kalian berpikirnya ke situ toh, nggih toh? Nggih toh? Bu Yai tanya, kalau kalian melihat sesuatu yang aneh, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Mungkin pertama, kok apik men? Bagaimana cara membuatnya? Nah itu mesti kalian berpikirnya ke situ. Di dalam kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Nah itu adalah kebudayaan kesenian yang ada di daerah kita. Kalau reog ada di daerah kalian, ada warga masyarakat yang menjadi anggota reog, ada. Kalau ada, jangan diisin-isin ya, jangan diisin-isin ya. Itu adalah tradisi ya. Tidak semua orang bisa sepermacam itu loh ya.
Kamu bisa main seperti itu? Betul toh, Buya ora iso, konjugate ora iso. Nah, jadi kita bisanya apa? Melihat. Kalau melihat kita ya kita ambil positifnya, ya kita amati, kita cermati. Itu adalah cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam apa? Kebudayaan. Jadi dari bermacam aneka kebudayaan itu harus kita terima ya, dengan jangan menjelek-jelekan antara budaya satu dengan kebudayaan yang lainnya. Itu adalah salah satu cara kita di dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Itu baru saya ambil satu apa? Satu contoh di dalam bidang kebudayaan. Masih banyak di dalam bidang agama. Nah, itu kesenian, nah termasuk kebudayaan juga itu. Sampai di sini ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD tentang persatuan dan kesatuan di dalam 4 lingkungan tadi ya. Terima kasih, kalian sudah mengerjakan dengan bagus sekali ya, dengan bagus sekali. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin mencari di internet. Nah, tuh. Sekarang selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang kalian utarakan. Mungkin dari kelompok 1 ingin menyampaikan ke kelompok 2 tentang ini tadi, tentang apa? Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan, misalnya tentang di lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga, masyarakat atau berbangsa. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan pada kelompok lain. Ya silakan, kelompok mana? Ya, kelompok 1 mau ditujukan kelompok, ditujukan kelompok 2. Silakan Mbak. Saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, kalimat contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya apa? Sebutkan 5 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, Mbak Citra. Saya dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Toleransi antara agama. 2. Gotong royong. 3. Menghargai keanekaragaman budaya. 4. Menjaga ketertiban dan keharmonisan. 5. Mengikuti kegiatan sosial bersama. Ya, itu adalah contoh ya, itu adalah salah satu contoh cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan ya. Jadi nanti ada 5. Yang pertama ada apa? Saling gotong royong. Kedua, bertoleransi. Keempat, saling bekerja sama ya, saling menghargai. Itu adalah salah satu contoh dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 3 atau kelompok 4 ingin menyampaikan pertanyaan tentang cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, oh ya, kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kelompok 4. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Mas Setiawan mau menjawab? Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya, dengan cara mematuhi norma
lingkungan masyarakat. Nah, kuncinya itu ya, di dalam lingkungan masyarakat itu agar tidak terjadi perselisihan ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara mentaati atau melaksanakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Ya. Tadi di sini saya ulangi lagi bahwa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan ya, di sini ada 4 lingkungan ya. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kalau dijabarkan satu persatu itu nanti seperti tadi ya sudah disampaikan punya di depan ya, itu menyangkut beberapa hal ya yang harus kita pahami. Apalagi di sini nanti bangsa dan negara ini lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ya, bagaimana? Mungkin di sini kalian bisa memberi kesimpulan, ya, kesimpulan dari materi tadi, materi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya. Mungkin ada yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Oh ya, silakan, Mbak. Persatuan dan kesatuan menciptakan suasana keakraban dengan siapapun, sehingga kita akan mudah memiliki teman. Persatuan dan kesatuan mencerminkan adanya saling pengertian yang dapat menciptakan perdamaian, persaudaraan, dan persahabatan. Manfaatnya yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus terus dilakukan. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini kesimpulan dari materi ini ya, bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan di dalam aspek lingkungan, keluarga, sekolah, berbangsa dan bernegara, di sini akan mewujudkan suatu keharmonisan, keadilan ya, bagi setiap warga negara. Dan terus apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Yaitu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan setiap warga negara. Jadi di sini kuncinya kita harus apa? Bersatu, ya, bersatu di dalam kehidupan sehari-hari dalam hal bentuk apapun, misalnya bergotong royong, terus bertoleransi. Nah, itu terbina dari masing-masing lingkungan keluarga tadi. Nah, itu kuncinya 4 itu ya. Kuncinya 4 lingkungan tadi ya. Kuncinya 4 lingkungan tadi. Kalau 4 lingkungan tadi sudah kita kerjakan dengan baik ya, di sini akan menghasilkan ya persatuan dan kesatuan ya dimanapun kita berada. Nah, meskipun kamu berada di Aceh, menakono kamu membuat merasa tidak nyaman dengan penduduk sana, ya juga tidak boleh semacam itu. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan di sana. Kita harus bisa mampu menerima kebudayaannya, bahasanya. Pokoknya kita harus menyesuaikan diri di mana kita berada. Nah, seperti ini di lingkungan sekolah, kita harus menyesuaikan di lingkungan sekolah. Bagaimana? Kembali di rumah, kita menyesuaikan diri dengan lingkungan di rumah.
Bisa ya semacam ini ya? Bisa. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya. 8.20 ya. Ini jam 1.2 8.20. Nanti ganti dengan pelajaran setelah PP ya, itu nanti. Ada pertanyaan tidak sebelum diakhiri dari materi ini? Tidak, sudah jelas ya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kurang lebihnya apabila di dalam penyampaiannya ya ada salahnya, ya minta maaf. Wassalamualaikum